warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Faridatul Basyiro dengan NIM 2018 10 10 11 03. Dan saya Devina Agustin dengan NIM 2018 10 10 47. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode simplex untuk kasus maksimum. Baik, yang pertama itu adalah pengertian metode simplex. Metode simplex itu merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Kemudian, metode simplex itu digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel, lebih dari 2 variabel. Istilah-istilah dalam metode simplex itu yang pertama iterasi. Iterasi merupakan tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Kemudian istilah yang kedua itu adalah variabel non-basis. Variabel non-basis itu merupakan variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Variabel basis, variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Solusi atau nilai kanan NK, nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Variabel slack, variabel yang ditambahkan ke model matematika kendala untuk mengkonversi ketidaksamaan kurang dari menjadi sama dengan. Variabel surplus, variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversi pertidaksamaan lebih dari menjadi persamaan sama dengan. Variabel buatan, variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan, atau difungsikan sebagai variabel basis awal. Kaum pivot atau kolom kerja, kolom yang memuat variabel masuk. Baris pivot atau baris kerja, salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Elemen pivot atau elemen kerja, elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Istilah yang selanjutnya adalah variabel masuk. Variabel masuk merupakan variabel yang terpilih untuk menjadi variabel bebas pada iterasi berikutnya. Kemudian variabel keluar itu merupakan variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan dengan variabel masuk. Kemudian nilai kanan fungsi tujuan itu harus 0. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Fungsi kendala dengan tanda kurang dari harus diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Penambahan slack variabel menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber daya tersebut. Nah, hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia itu tidak produksi. Selanjutnya, fungsi kendala dengan tanda lebih dari diubah ke bentuk kurang dari dengan cara mengalihkan dengan -1. Lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian, karena nilai kanannya negatif, dikalikan lagi dengan -1 dan ditambahkan official variabel M. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Kemudian, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable M. Selanjutnya, langkah-langkah solusi dengan metode simplex. Pertama, periksa apakah tabel layak atau tidak. Kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi atau nilai kanan. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak bisa diteruskan untuk optimalkan. Yang kedua, tentukan kolom pivot. Jika tujuan maksimum, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien fungsi tujuan negatif angka terbesar. Jika tujuan berupa minimum, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien fungsi tujuan positif terbesar. Variabel keluar ditentukan dari rasio nilai kanan dengan elemen pada kolom pivot yang bersesuaian. Kemudian variabel keluar dipilih yang rasionya terkecil. Tentukan baris pivot. Baris pivot itu ditentukan setelah membagi nilai kanan dengan elemen kolom pivot yang bersesuaian. Kemudian baris pivot itu apa? Baris pivot itu adalah baris dengan rasio pembagian terkecil. Kemudian tentukan elemen pivot. Elemen pivot itu merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot.
Untuk langkah yang selanjutnya ialah bentuk tabel simplex baru. Periksa apakah tabel sudah optimal. Keoptimalan tabel dapat dilihat dari koefisien fungsi tujuan, nilai pada baris Z. Untuk tujuan maksimasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah positif atau 0. Untuk tujuan minimasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah negatif atau 0. Jika belum, iterasi bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Kita memaksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan fungsi kendala 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 5, x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 3 dengan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Pertama, bentuk baku dari persoalan maksimum tersebut yaitu maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Kemudian kita samakan dengan 0 sehingga didapat Z min 3x1 dikurangi 2x2 min 0s1 min 0s2 sama dengan 0. Dengan fungsi kendala 2x1 ditambah x2 plus s1 sama dengan 5, x1 ditambah x2 ditambah s2 sama dengan 3, x1, x2, s1, s2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yaitu iterasi ke 0. Pada tabel iterasi ke 0 ini di kolom pertama yaitu memasukkan variabel slang yaitu S1 dan S2 dan Z di akhir. Kemudian pada baris pertama X1, S2, S1, S2 dan nilai kanan. Untuk mengisi tabelnya 21105 ini merupakan koefisien dari fungsi kendala pertama, 11013 merupakan koefisien dari fungsi kendala kedua, dan koefisien Z sendiri yaitu min 3, min 2, 0, 0, 0. Untuk mencari kolom pivot dan kolom pivot yaitu kita melihat karena kita mau memaksimalkan kita mengambil nilai terkecil. Di situ kan nilai terkecilnya yaitu min 3 sehingga X1 itu merupakan kolom pivot. Untuk mencari baris pivot kita harus mencari rasio terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mencari rasio yaitu NK dibagi kolom kedua baris kedua, yaitu 5 pada baris kedua 5 dibagi 2 yaitu 2,5, dan yang kedua NK per A2 yaitu 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah dari sini kita memilih yang terkecil kan yaitu 2,5 sehingga pada baris yang terpilih yaitu S1 21105 pada baris kedua. Pertemuan antara baris pivot dan kolom pivot yaitu disebut angka pivot. Di sini didapat 2 merupakan angka pivot. Kemudian pada tabel kedua iterasi pertama, cara menentukannya khusus pada baris pivot. Baris pivotnya tadi kan baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, B1, B2, B3. Di B1 itu karena ini baris pivot, maka B1 berikutnya adalah baris pivot dibagi dengan angka pivot. 2 dibagi 2, 1 dibagi 2 setengah, 1 dibagi 2 setengah, 0 dibagi 2, 0, 5 dibagi 2, 5 per 2, dan seterusnya. Untuk baris kedua, itu berarti B2 dikurangi angka pada kolom pivot, dibagi angka pivot dikali baris pivot. Jadi rumusnya, baris kedua ini B2 dikurangi setengah dikali B1. Sedangkan baris ketiga, itu rumusnya B3 dikurangi minus 3 per 2 dikali B1. Maka untuk hasilnya itu 0 setengah minus setengah 1 setengah. Kemudian kita cek dulu apa pada iterasi pertama itu sudah optimal. Tadi kan fungsi tujuannya adalah memaksimalkan. Karena memaksimalkan maka dikatakan optimal kalau nilai pada barisan ini itu sudah positif atau 0. Karena ini masih ada yang negatif, maka belum optimal. Sehingga kita lakukan perhitungan yang sama yang seperti tadi, yaitu tentukan kolom pivot dan seterusnya. Karena ini satu-satunya yang negatif di barisan Z, maka ini otomatis langsung ke kolom pivot.
Kemudian kita tentukan baris pivot. Baris pivot itu kan dari rasio, itu nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Berarti 5/2 dibagi setengah, yaitu 5. Jadi rasionya 5. Kemudian setengah dibagi setengah itu 1. 5 sama 1 itu kan yang paling kecil kan 1. Maka kepilih menjadi baris pivot. Sehingga perpotongan kolom pivot dan baris pivot itu berada di setengah. Untuk iterasi yang kedua sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cara menghitungnya juga sama. Maka diketahui hasil pada baris pertama itu 1, 0, 1, min 1, 2. Kemudian pada baris kedua itu 0, 1, minus 1, 2, 1. Kemudian pada baris ketiga itu 0, 0, 1, 1, 8. Pada tabel simplex iterasi kedua, ini pemecahan dasarnya sudah memberikan solusi optimum, sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Jadi solusi optimumnya diperoleh Z sama dengan 8, dengan X1 sama dengan 2, dan X2 sama dengan 1.